down. Yeah, I've been feeling so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adhayani dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako. Jadi saya di sini akan menjelaskan mengenai salah satu fasilitas sanitasi dasar dalam kebencanaan, yaitu sarana air bersih. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Bencana dan KLB. Seperti yang kita ketahui, bencana selalu menimbulkan permasalahan, salah satunya dalam bidang kesehatan. Timbulnya masalah ini berawal dari kurangnya air bersih yang berakibat pada buruknya kebersihan diri dan sanitasi lingkungan. Kebutuhan air bersih menjadi sangat penting pada wilayah bencana, khususnya pada daerah pengungsian. Dari aspek kesehatan, kecukupan air bersih sangat penting, misalnya terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit diare. Sarana air bersih dan sanitasi adalah unsur terpenting yang menentukan kelangsungan hidup, kondisi kesehatan, dan martabat manusia. Kondisi kesehatan dan martabat manusia pada tahap awal dari suatu bencana. Orang yang terkena bencana pada umumnya lebih mudah menjadi sakit dan meninggal, karena penyakit pada umumnya berhubungan dengan sanitasi yang tidak memadai, kurangnya kebutuhan air, dan buruknya kebersihan. Kebutuhan air bersih menjadi sangat penting pada wilayah bencana, khususnya pada daerah pengungsian. Dari aspek kesehatan, kecukupan air bersih sangat penting, misalnya terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit. Mengingat pentingnya air bersih pada wilayah bencana, maka harus dapat dipastikan akses air bersih yang memadai untuk mampu berperan memelihara kesehatan pengungsi. Masalah lain juga harus selalu diperhatikan jika akses ini sudah memadai, yaitu berbagai upaya pengawasan dan perbaikan kualitas air bersih dan sarana sanitasi di wilayah bencana. Tujuan utama perbaikan dan pengawasan kualitas air adalah untuk mencegah timbulnya risiko kesehatan akibat penggunaan air yang tidak memenuhi prasyarat. Pada tahap awal kejadian bencana atau pengungsian, ketersediaan air bersih bagi pengungsi perlu mendapat perhatian, karena tanpa adanya air bersih sangat berpengaruh terhadap kebersihan dan meningkatnya resiko terjadinya penularan penyakit. Setiap orang mempunyai hak terhadap air bersih, dan memastikan jumlah air bersih yang dapat mencakupi diperlukan untuk mencegah kematian akibat dehidrasi, untuk mengurangi resiko penyakit yang ditularkan melalui air, dan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, memasak, dan keperluan kebersihan pribadi dan rumah tangga. Sasaran utama sarana air bersih pada keadaan bencana adalah untuk mengurangi penyebaran penyakit tinja ke mulut dan mengurangi penjangkitan oleh vektor dengan melaksanakan penyuluhan praktek kebersihan yang baik, penyediaan air bersih yang aman, dan pengurangan kesehatan lingkungan dengan mengusahakan suatu kondisi yang memungkinkan orang-orang untuk hidup dengan kesehatan, martabat, kenyamanan, dan keamanan yang memadai. Pada fase bencana, hal yang sering kita temukan seperti banyak memakan korban dengan banyak temuan mayat-mayat dan terjadi kerusakan infrastruktur. Salah satunya yang ditimbulkan adalah kerusakan fasilitas air dan sanitasi seperti jaringan PDAM yang rusak, sumur-sumur terkubur, reruntuhan atau lumpur, jalur akses sumber air terputus, banyak puing-puing, sampah-sampah, serta kondisi drainase yang rusak sehingga banyak air yang tergenang. Didukung dengan perilaku kesehatan yang buruk dari masyarakat korban. Akibat dari hal tersebut, masyarakat menjadi rentan terhadap penyakit.
Penyakit-penyakit yang paling banyak terjadi adalah penyakit yang ditularkan melalui tinja ke mulut seperti penyakit diare dan penyakit yang disebabkan oleh vektor yang berhubungan dengan sampah dan air. Sekian materi yang saya bawakan mengenai fasilitas sanitasi dasar dalam kebencanaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.